Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, menunjukkan terus berlanjutnya rivalitas antara Amerika Serikat dan China. Rivalitas yang terkait dengan isu Laut China Selatan dan Taiwan, telah menjalar lebih luas sehingga menyentuh aspek ekonomi dan teknologi. Kedua negara saling menerapkan tarif impor yang tinggi, untuk komoditas-komoditas tertentu. Tidak hanya itu, AS dan China sekarang terlibat dalam perang chip, seiring pelarangan AS untuk mengekspor chip ke China, sementara kemampuan China untuk memproduksi chip, yang berukuran sangat-sangat kecil ketinggalan dari AS. Indonesia berada dalam posisi terjepit, dalam persaingan dua kekuatan besar tersebut, suatu posisi yang seringkali diingkari oleh para pejabat Indonesia. Di sektor ekonomi, Indonesia menjalin kerjasama erat dengan China, termasuk memberikan perlakuan khusus kepada masuknya tenaga kerja China, ke jenis pekerjaan-pekerjaan, yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Meskipun Indonesia membutuhkan investasi Tiongkok, dalam inisiatif sabuk dan jalan, posisi organisasi keagamaan, militer, dan presiden tidak selalu selaras. Namun karpet merah yang diberikan oleh Indonesia kepada China, tidak membuat negeri tirai bambu menghormati kedaulatan, dan hak berdaulat Indonesia di Laut China Selatan. Sejak awal abad ini, Indonesia semakin konsisten, menjadi sasaran kenegaraan ekonomi dan penguasaan elit Tiongkok. Fokus Tiongkok yang konsisten terhadap Indonesia, tercermin dalam statistik AIDATA, yang mengungkapkan bahwa antara tahun 2000 dan 2017, Indonesia adalah penerima dana pembangunan Tiongkok nomor 1 di Asia Tenggara, baik dalam hal bantuan luar negeri, maupun aliran resmi lainnya. Pinjaman dan kredit ekspor yang dihargai pada atau mendekati harga pasar. Indonesia memang penting bagi tujuan geopolitik Tiongkok, lokasi geografis dan kedekatannya dengan Laut Cina Selatan, ditambah dengan kekayaan sumber daya alamnya, yang banyak diantaranya, perlu dikompensasi oleh Tiongkok atas defisit energinya, menjadikan Indonesia mitra internasional yang sangat menarik. Namun, Indonesia mempunyai banyak alasan, baik historis maupun kontemporer, untuk berhati-hati, bahkan curiga, terhadap Tiongkok. Di Tiongkok, pemerintahan Jokowi telah menemukan mitra ekonomi yang tampaknya murah hati, dan siap berinvestasi dalam proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia. Permasalahannya, walaupun pemerintahan Jokowi mungkin memandang Tiongkok sebagai salah satu negara yang paling berperan penting dalam mencapai banyak tujuan pembangunan dan konektivitas. Namun, Tiongkok mempunyai keinginan ekspansionis atas Laut Cina Selatan, seperti yang dibuktikan dengan klaim 9 garis putus-putusnya yang kontroversial, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Taktik Indonesia saat ini yang tidak mengakui klaim Tiongkok, atas sebagian wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Laut Natuna Utara di Indonesia, sangatlah tidak jelas, seperti yang ditunjukkan oleh serangan Tiongkok, yang berulang kali ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, di Laut Natuna Utara. Sehingga dalam sektor keamanan, Indonesia mempunyai kerjasama keamanan yang lebih erat dengan AS, baik kerjasama intelijen, latihan militer secara rutin dan lain sebagainya. Ketidaknyamanan Indonesia terhadap China, tercermin pula dari akuisisi sistem senjata yang dilakukan selama ini. Apabila memperhatikan secara seksama, daftar belanja mesin perang yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri, atau PLN sejak 2010 sampai saat ini, pengadaan sistem senjata dari China sangat sedikit, dibandingkan dari negara-negara NATO dan sekutu AS lainnya. Pengadaan yang signifikan hanya pesawat tanpa awak CH-4B, dan rudal pertahanan udara Kiw-3. Rencana Indonesia untuk mendatangkan satu unit kapal perusak Type 052 bekas dari China, dibatalkan oleh Kementerian Pertahanan tahun ini, dan anggarannya dialihkan bagi pembelian F-15EX, dan Dassault Rafale. Saat ini Indonesia sedang berada di fase terakhir, dari minimum Essential Force 2010 hingga 2024. Secara total, pemerintah telah mengalokasikan PLN sekitar 50 miliar dolar Amerika, guna mendukung pengadaan sistem senjata selama 15 tahun terakhir, termasuk 34,4 miliar dolar Amerika, pada periode 2020 hingga 2024. Bagaimana jika Tiongkok menginvasi Indonesia? Apakah Indonesia mampu bertahan? Perbandingan kekuatan militer cukup mubazir. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tiongkok dapat mengerahkan kekuatan daratnya yang besar, untuk menyerang Indonesia? Meskipun lewat udara, itu mustahil, tidak banyak pesawat Tiongkok yang memiliki jangkauan seperti itu.
China juga harus terbang melewati Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura untuk sampai ke Indonesia. Jika melalui laut, Indonesia punya 17.000 pulau, dan semua pulau bisa menampung rudal anti kapal. Jika melalui darat, tidak ada perbatasan darat, karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Bahkan jika invasi mungkin terjadi, pertimbangkan musuh dengan populasi hampir 200 juta orang di dekatnya, versus 4,5 juta pasukan darat yang jauh, seberapa cepat China bisa memasok dan memperkuat pasukannya. Perjalanan pulang pergi melalui udara, akan memakan waktu lebih dari 10+ jam, meninggalkan gelombang pertama, untuk bertemu 800.000+ tentara Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan baju besi dan tank tempurnya? Tiongkok mungkin bisa membawa tank mediumnya, yang akan kalah dengan MBT Leopard 2 milik Indonesia. Jika melalui laut, dibutuhkan lebih dari seminggu perjalanan pulang pergi, bahkan peluang yang lebih buruk bagi PLA. Indonesia memiliki banyak hutan tropis, dan merupakan tempat yang ideal untuk perang gerilya. Jika jalur pasokan dekat, vs jalur pasokan yang panjang, perang gesekan akan menghancurkan PLA. Serangan nuklir, jika opsi ini digunakan, Tiongkok akan kehilangan kredibilitasnya di mata dunia, karena Tiongkok secara konsisten menyatakan, bahwa ia tidak akan menggunakan senjata nuklir sebagai serangan pertama, dan semua negara lain yang ingin membendung Tiongkok, akan mempunyai alasan untuk meluncurkan rudal nuklirnya, bukan langkah yang baik. Indonesia berpotensi menjadi jebakan maut, bagi tentara manapun, yang tidak bersedia melakukan perang gerilya yang panjang, dan tidak memiliki pasukan yang cukup untuk berperang dari pulau ke pulau, karena Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Singkatnya, Tiongkok tidak mungkin bisa mengalahkan Indonesia jika Indonesia punya kemauan untuk melawan. Hal ini juga terjadi sebelum tindakan gorila seberat 800 pon, Amerika Serikat, yang mungkin akan mengumpulkan koalisi negara-negara untuk menghalangi tindakan ini.